Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan isya, dan semoga kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih berada dalam pembahasan tentang adabul libas wa zinah, yaitu adab berpakaian dan berhias diri. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas di antara adab berhias diri, yaitu hendaknya atau disunnahkan untuk memanjangkan atau memelihara janggut atau jenggot, sekaligus memendekkan kumis. Itu sunnahnya. Dan kita sudah sebutkan pandangan para ulama menyebutkan bahwa memendekkan kumis itu merapikannya. Jadi bukanlah sebuah perbuatan yang berdosa ketika kumis itu panjang, tapi memendekkannya, merapikannya itu menjadi hal yang dianjurkan dalam agama. Baik, kita lanjutkan adab berikutnya dalam berhias diri, yaitu as-sunnah taghyir asy-syaiba bighairi as-sawad. Sunnah hukumnya untuk merubah warna uban bighairi as-sawad, dengan selain warna hitam. Jadi disebutkan di sini bahasa sunnah berarti ada anjuran untuk menyemir rambut yang sudah berubah atau sudah berubah warna memutih. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Muslim, Bukhari, Muslim, Ahmad, Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah, menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, innal yahuda wan nasara la yusbihun fakhalifuhum. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani itu tidak mau mengecat rambutnya, tidak mau menyemir rambutnya. Fakhalifuhum, kata Rasulullah, maka selisihilah mereka, berbuatlah hal yang berbeda dengan mereka. Jadi kemarin waktu kita bahas masalah memanjangkan atau memelihara jenggot, kemudian memendekkan kumis, salah satu indikasi yang paling kuat, ilahnya, alasan paling kuat adalah menyelisihi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Jadi Rasulullah tidak ingin agama ini dianggap ikut-ikutan dengan gaya mereka. Jadi ini salah satu daripada banyak perkara yang diputuskan oleh Rasulullah untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani atau Majusi. Begitu juga kenapa bahasanya tadi disunnahkan
menyimir rambut yang sudah beruban atau sudah berwarna putih. Ilahnya berdasarkan hadis sahih ini adalah menyelisihi kebiasaan Yahudi dan Nasrani. Jadi Yahudi dan Nasrani itu tidak suka menyemir rambut. Dan tentunya setiap zaman berbeda. Bisa jadi hari ini mereka sudah suka menyemir rambutnya. Walaupun begitu, tetap kita mengikuti tuntunan awal dari Rasulullah bahwa menyemir rambut selain daripada berwarna hitam disunnahkan atau paling kurang dibolehkan, tapi dilarang dengan warna hitam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sudah tua sekali, lalu Rasulullah melihat rambut ayahnya Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, semua sudah putih. Rasulullah berkata kepada Abu Quhafah, "Ghayyiru hadha bisyai' wa jannibu as-sawada." Jadi kan kalau Abu Bakar dan Rasulullah itu kan teman bermain dari kecil, umur agak seimbang-seimbang. Saya lupa, entah tua Rasulullah 2 tahun, entah tua Abu Bakar 2 tahun begitu. Jadi Abu Quhafah, ayahnya Abu Bakar, bertemu Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, rubahlah, ghayyiru, rubahlah rambut yang putih ini. Artinya maksudnya semirlah atau ubahlah warnanya. Wajannibuhu as-sawad, tapi hindarilah warna hitam, kata Rasulullah. Jadi ini malah disuruh oleh Rasulullah bagi yang sudah beruban untuk mengubah warna rambut, tapi hindari warna hitam. Nah, kenapa disuruh hindari warna hitam? Keterangan dari para ulama, karena ada banyak hadis juga yang menyebutkan dilarang memakai warna hitam. Keterangan para ulama menyebutkan warna hitam itu terlarang karena ada unsur merekayasa umur. Jadi otomatis kalau orang yang sudah beruban banyak putih rambutnya dicat dengan warna hitam, maka itu ada unsur merekayasa umur, disengaja atau tidak disengaja. Namun sebahagian ulama juga mengatakan kalau seandainya tidak bermaksud merekayasa umur, terkena hukum makruh. Nah, jadi tidak sampai pada haram, tapi terkena hukum makruh. Dan warna yang disukai dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah bertemu dengan seseorang, dia mengecat rambutnya dengan hinna, yaitu inai bahasa kita. Kalau di kita kayaknya daun apa namanya, daun kaca atau daun pacar ya. Jadi inai itu. Jadi ketika Rasulullah bertemu, dia mengecat rambutnya dengan warna inai itu, jadi agak kemerah-merahan. Kata Rasulullah, ini sudah bagus. Kata Rasulullah, ini bagus. Lalu datang lagi yang lain, ternyata dicat juga dengan warna juga dari herbal, tapi berwarna kuning keemasan. Jadi lebih kepada kuning. Kata Rasulullah, ini pun bagus, kata Rasulullah. Jadi dibolehkan bagi yang sudah beruban rambut. Namun perbuatan anak muda hari ini mengecat rambut dengan warna ungu, jingga, biru, ini tidak dibolehkan, karena alasan tadi adalah alasan bagi yang sudah beruban, bukan untuk bergaya. Jadi
tidak boleh mengecat rambut bagi anak muda untuk bergaya-gaya. Malah sekarang sudah masuk dalam kategori tasyabbuh yang kita sebutkan, meniru-niru gaya orang kafir. Bukan gaya orang kafir itu. Artis-artis dari barat Korea, apalagi jadi mimpinya anak muda hari ini ya, itu tentang dunia Korea Selatan, ngecat rambut sehingga menjadi tren. Ini haram, tidak dibolehkan. Dan dari kelakuannya kita tahu siapa orang tuanya. Kenapa orang tuanya bisa sampai punya anak begitu? Ada kemungkinan dibiarkan dari kecil atau dituntut dari kecil. Jadi dari kecil pun gaya potong rambut itu sudah bergaya. Jadi orang tuanya yang tuntun. Kadang-kadang datang orang tuanya ke tempat pangkas, itu disuruh buat garis, kapag garis bacu Reman bacu anak belum. Jadi disuruh buat garis supaya reman sikit anaknya, biar ditakuti di komplek. Ini pendidikan orang tua mempengaruhi. Makanya anak itu cerminan kita, abang. Tak pegah ada pemalin, tapi anak kita kok bisa lempang begitu saja keluar dari rumah tanpa ada rasa takut. Yang perempuan pakai celana ketat. Ini menunjukkan siapa kita sebenarnya. Nah, ini cerminan dari karakter anak, kita bisa tahu orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengecat rambut hitam yang dibenarkan dalam beberapa dalil itu ketika berada di medan perang. Dari bahkan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Majmu' ketika beliau sudah menyebutkan hukum makruh mengecat rambut dengan warna hitam. Ada mazhab lain seperti mazhab Hambali mengharamkan langsung. Sebenarnya mazhab Syafi'i mengharamkan mengecat rambut dengan warna hitam, haram Pak dalam mazhab Syafi'i. Namun ada yang tidak sependapat di antara semua ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ada khilaf. Nah, di sebagian menyebutkan makruh. Haram lebih kuat dalam pandangan mazhab Syafi'i, mengecat rambut dengan warna hitam. Lalu disebutkan salah satu tempat yang dibolehkan untuk mengecat rambut warna hitam adalah ketika sedang berjuang fi sabilillah, yaitu sedang berada di medan perang. Apa tujuannya? Supaya musuh mengira bahwa pasukan Islam muda semuanya, padahal ketua-tua. Jadi dengan mengecat rambut hitam, mereka mengira ini orang-orang muda semua yang berperang. Dibolehkan menggetarkan musuh. Jadi kalau dalam medan perang itu ada beberapa yang tidak dibolehkan. Contohnya mengecat rambut. Kemudian dibolehkan menyombongkan diri. Dibolehkan menyombongkan diri. Dalam hadis disebutkan Abu Dujanah ketika dalam salah satu perang, dia memakai ikat kepala berwarna merah, lalu dia membusungkan dadanya dan dia menantang-nantang dengan suara lantang. Dia menantang. Jadi Abu Dujanah teriak-teriak di tengah medan itu. Jadi sombongnya nampak sekali. Dia tantang habis-habisan orang kafir. Rasulullah kemudian mengatakan, sebenarnya perbuatan ini tidak boleh, tapi dibolehkan di medan perang. Jadi kalau di medan perang itu boleh sombong. Kita tidak. Di luar medan perang kita sombong. Dalam medan perang langsung KO. Hana tuju hana tuju dapu. Oh, kalau di luar medan perang, oh kita remannya. Nah, ini aneh. Sesama orang solat kita premannya. Dengan orang ahli maksiat kita pelakunya. Jadi preman nampak berdua. Disuruh reman itu di medan perang kepada orang kafir, silahkan reman. Jadi boleh. Begitu juga mengecat rambut hitam sebenarnya terlarang, tapi di medan perang dibolehkan untuk menggetarkan musuh. Tapi itu berlaku dulu. Sekarang masih boleh, namun sekarang metode perang tentu berbeda. Orang kan hari ini nggak lihat lagi siapa orang. Karena perang hari ini kan model dari jauh, bukan lagi tak temetak.
Dulu kan model memang bawa pedang langsung bacok, pukul, tebas di tempat, begitu dulu. Jadi mental orang dulu itu lebih dahsyat daripada sekarang kan. Tembak sekali sembunyi di balik tembok, tembak sekali sembunyi di balik tembok, tiba-tiba temboknya runtuh sendiri. Model-model begitu sekarang kan. Jadi dulu kuat sekali mental memperjuangkan agama. Makanya ketika Rasulullah mengatakan orang syahid itu tidak ada hisabnya, kata Rasulullah, orang yang mati syahid tidak ada hisabnya, ya. Jadi ini golongan VVIP, langsung tembus ke surga. Lalu ditanya oleh salah seorang sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kenapa orang syahid tidak ada hisabnya? Tidak ditanya apapun, langsung surga. Kecuali satu syahid yang tetap dihisab, yaitu yang meninggalkan hutang. Walaupun syahid, kalau meninggalkan hutang, tetap dia berurusan dengan hutangnya. Jadi yang lain lempang langsung ke surga. Tanya oleh sahabat, kenapa bisa begitu dimudahkan orang-orang syahid ya Rasulullah? Kata Rasulullah, sudah cukup kilatan pedang atau tebasan pedang menjadi ujian bagi mereka di dunia. Bayangkan Pak, maju ditebas, putus tangan, putus kaki, luka di mana-mana. Itu salah seorang paman Nabi, Ja'far bin Abi Thalib, itu kan sampai putus tangan, kedua-dua tangannya, sampai meninggal beliau. Ketika Nabi melihat jenazahnya, tidak ada tangan, terputus dua-duanya. Apa kata Rasulullah? Dia telah diganti dengan sayap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terbang, hadis Nabi, terbang, diganti dengan sayap oleh Allah. Sampai segitunya dulu. Maka dibolehkan untuk menggetarkan musuh dengan cara mengecat rambut berwarna hitam. Baik, itu di antara yang harus kita jaga. Jadi yang sudah putih-putih rambut itu dibolehkan mengecat. Cuma kita di sini kurang familiar, kurang menjadi hal yang terbiasa. Kalau di Pakistan, Afghanistan, di Arab, hampir semua itu hal biasa. Semuanya kita lihat rambut kuning-kuning, merah-merah, kan? Dicat dengan hinai semuanya. Itu biasa pemandangan itu. Kita malah satu orang masuk ke masjid, rambut merah, kita lihat rame-rame. Itu ajaran sesat rupanya. Karena tak biasa, makanya orang banyak tak mengecat, kata takut dia tidak ajaran sesat. Padahal memang disuruh sunnah mengecat. Baik, satu lagi yang terakhir untuk malam ini, yaitu di antara sunnah atau adab berhias berikutnya adalah alla yantifu asy-syaibah. Maka janganlah seseorang ketika sudah beruban mencabut ubannya. Jadi dilarang mencabut uban. Kalau ini para ulama lebih sepakat mengatakan makruh, tidak haram, tapi makruh mencabut uban. Jadi rambut kita ni ada masa dia beruban. Kalau saya baca dalam artikel kesehatan, karena kekurangan vitamin B12, vitamin D dan vitamin E. Mungkin kita maklumlah, kadang-kadang makanan kita cuma pisang goreng tiap-tiap hari. Jadi buah-buah tadi bunga, buah-buahan tak ada, semua tak ada, maka cepat beruban kadang-kadang. Tapi sebenarnya uban itu tumbuh dengan kehendak Allah, ada maksud di balik itu. Namun sebelum kita sebutkan apa hikmahnya, maka ada beberapa hadis yang menyebutkan makruh mencabut uban, dilarang mencabut uban. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Baihaqi, dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asy-syaibu nurul mu'min. Uban itu adalah cahaya bagi mukmin. La yashibu rajulan syaibatan, la yashibu rajulan syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibah hasanah wa rafa'a biha darajah. Jadi kata Rasulullah, satu uban itu menjadi cahaya bagi mukmin, dan tidaklah seseorang dalam Islam ketika dia beruban maka
setiap satu uban itu diberi pahala satu kebaikan oleh Allah. Setiap satu uban, Pak, diberi pahala satu kebaikan. Masya Allah. Jadi kalau rambut beruban semua, berapa kebaikan Allah beri. Lalu Rasulullah menyambung warafa'a biha darajat, dan derajatnya diangkat oleh Allah dengan satu uban, satu kebaikan, satu derajat. Bapak yang sudah beruban, itu hitungan rambut kan nggak sanggup kita hitung tu, nggak sanggup hitung, bisa ribuan rambut beruban. Masya Allah, begitu banyak kebaikan yang tidak kita sadari, dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada mukmin. Jadi mukmin itu kulluhu khair, kata Rasulullah. Mukmin itu hidup semuanya baik, semuanya baik. Dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia baik. Dia dapat musibah, dia bersabar, dia pun baik. Jadi hidup kita ini kalau menjadi orang beriman di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, sampai ada pahala-pahala yang tidak kita sadari. Salah satunya adalah uban. Nah, maka Rasulullah mengatakan tentang kemuliaan orang yang beruban. Nah, ini yang menjadi faktor pertama, jangan dicabut. Kemudian ada hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ibnu Hibban dengan derajat hasan sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tantifu asy-syaiba, janganlah engkau mencabut uban, fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena ubanmu itu adalah cahaya di hari kiamat, kata Rasulullah. Wa man syaba syaibatan fil Islam, barang siapa yang beruban dan dia masih dalam keadaan Islam, bukan kafir, maka orang kafir yang beruban tidak ada harga di sisi Allah. Orang Islam beruban, satu ubannya satu kebaikan tadi. Sekarang kita dengarkan hadis ini, barang siapa yang beruban dan dia fil Islam, dalam keadaan Islam, kutiba lahu hasanah, dicatat untuknya di setiap ubannya satu kebaikan, wa khutta anhu biha khati'ah, dihapuskan satu kesalahan. Ini khati'ah ini maksudnya dosa-dosa kecil, Allah bisa hapuskan melalui kesabaran kita menerima uban. Wa rufi'a lahu biha darajah, dan dengan uban itu Allah bisa angkat derajat dari seorang mukmin. Makanya ada riwayat yang menyebutkan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama beruban. Dalam riwayat itu disebutkan, jadi Nabi Ibrahim terkejut, tiba-tiba pas dia pegang rambutnya tercabut, dia lihat rambutnya berwarna putih. Lalu dia bertanya kepada Allah, ada kenapa ini ya Allah? Karena beliau ada rasa khawatir, tidak biasanya rambut warna putih. Kemungkinan besar sebelum Nabi Ibrahim tidak beruban, bisa jadi, Allah alam. Saya cuma mendapatkan keterangan itu. Jadi Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, ada apa ini? Lalu Allah turunkan malaikat menjawab, ini adalah kewibawaan dari Allah. Ini datang kehormatan dan kewibawaan dari Allah. Lalu Nabi Allah Ibrahim mengatakan, kalau begitu tambahlah ubanku ya Allah. Beliau minta tambah uban. Jadi bapak boleh berdoa, ya Allah, lebih putih di Bandung juga. Jadi yang selama ini sibuk dengan obat, bagaimana caranya supaya enggak beruban, datang sampai ada yang berobat ke Singapura. Jadi dengan hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih ini, maka jangan khawatir beruban. Ini adalah salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga dari Fudalah bin Abi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man syaba syaibatan fi sabilillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Barang siapa yang beruban dan dia sedang di jalan Allah, artinya berjuang berada dalam Islam di jalan Allah, maka uban itu menjadi cahaya untuknya di hari kiamat. Faqala rajulun 'inda zalik, dan ada seseorang yang kemudian berkata, fa inna rajulan yantifu asy-syaiba, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mencabut ubannya bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Kata orang ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man syaa'a falyuntif nurahu, yang ingin dipadamkan cahayanya di hari kiamat oleh Allah, silahkan cabut ubannya. Jadi Rasulullah mengancam yang ingin dipadamkan cahayanya di hari kiamat, cabutlah uban. Ini hadis ini
dari Ahmad, Al-Bazzar, Tabrani dengan derajat yang hasan. Jadi hadisnya kuat-kuat tentang masalah cabut uban, sampai Rasulullah mengatakan, mau hilang cahayamu di hari kiamat, cabutlah uban. Maka dari situlah muncullah hukum makruh mencabut uban. Imam Nawawi juga menegaskan, Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan makruh hukumnya mencabut uban, kecuali menjadi mudarat. Arti mudarat, tiba-tiba timbul penyakit di kulit kepala gara-gara uban. Contoh ini, mungkin ada apalah kromosomnya, entah mungkin ada kejadian kan, lalu terpaksa dicukur atau dicabut dengan suruhan ahli. Jadi dokter mengatakan, Pak, ni tak boleh dipelihara ni, ni bahaya, ni lama-lama menyebabkan kanker kulit, misalnya gitu. Di saat seperti itu menghadapi mudarat, maka tidak mengapa. Tapi kalau aman-aman, Pak, cuma gatal-gatal, cuma gatal-gatal saja. Ada juga yang tak berubah, memang kagak tyro tu. Ada yang model gatal sebelum berubah. Ini kalau berubah tiba-tiba gatal, cukup garuk, tidak perlu sampai cabut. Hari ini kan kita kadang-kadang itu ada orang-orang yang belum mendengarkan kemuliaan orang beruban, itu duduk khusus habis salat zuhur, duduk monyet di atas, orang di bawah. Bukan cabut kutu aja, uban lagi cabut. Kadang-kadang sama kawan atau ada nenek suka cabut-cabut uban, kena duduk kata si nenek. Duduk, anaknya dah tua juga ni, dicabut satu-satu sama nenek, dicabut satu-satu. Ini belum mendengarkan kemuliaan orang-orang yang beruban. Baik, jadi kalau begitu, ketika kita berhias, maka janganlah sampai memaksa diri mencabut uban. Dan yang dimaksud di sini, dalam beberapa kitab fikih saya coba cari, bukan hanya uban di rambut kepala, jadi uban di jenggot, itu jangan dicabut. Uban di jenggot dirapikan saja, rapikan, tidak dicabut, jangan. Nah, kemudian apa hikmah kenapa Allah melarang mencabut uban? Tadi yang pertama disebutkan bahawa uban itu adalah cahaya. Nah, kenapa disebut cahaya? Kenapa uban itu menjadi cahaya di hari kiamat? Di antara para ulama menjelaskan bahawa ketika seseorang sudah mulai beruban, posisi hidup dia itu bagaikan pindah dari kegelapan hidup. Kan kita kalau belum tua, belum berhenti kadang-kadang dengan nafsu ini, ingin maksiat, belum berhenti. Begitu umur 40 sudah mulai ada rambut yang putih. Itu bagaikan obor, kata para ulama, bagaikan obor yang menerangi tempat yang gelap. Dulu hati kita gelap, salat bolong-bolong, Jumaat suka-suka kita, tapi begitu beruban, langsung kita tarik, kita mengatakan, ya Allah, katuhalun lagu. Begitu merasa diri sudah tua, disitulah cahaya menerangi hati. Mulailah dia menyadari diri bahawa dia sudah tua. Biasanya orang begitu sudah mulai sadar, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fungsi utama uban adalah memperingatkan manusia bahawa dia harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut cahaya. Dilarang cabut karena dia memberi cahaya hati. Orang kalau enggak beruban enggak sadar-sadar, enggak sadar-sadar, belum merasa diri tua, masih dengan celana pendek, duduk depan rumah, duduk di kedai kopi, menjum-jum duduk di kedai kopi, itu enggak sadar-sadar kalau belum beruban. Tapi kalau sudah beruban pun berjam-jam, itu enggak tahu bilang lagi gimana itu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, Allah tumbuhkan uban selain tadi memperingatkan bahawa akan kembali kepada Allah segera. Itu peringatan untuk segera taubat. Yang kedua, agar uban itu memutuskan angan-angan. Jadi bagi mereka yang punya angan-angan jauh sekali, nanti kalau umur 80 tahun, kita akan beli tanah satu di Gunung Salak, lalu kita akan buat villa, nanti Sabtu Minggu kita akan di sana, nanti beli kebun. Tu beli kebun sawit tak habis-habis tu, umur 70 mentang fikir beli kebun sawit.
diberi uban oleh Allah untuk menyadarkan dan memutuskan angan-angan. Jadi supaya segera berfikir ulang bahwa dia dijemput, maka dia harus segera banting setir, berwakaf, sedekah. Jangan lagi pikirkan angan-angan, karena angan-angan kita itu semuanya hanya bahagian daripada nafsu kita. Banyak orang berangan-angan terputuskan oleh kematian. Angan-angan cukup jauh, tiba-tiba mati. Cukup banyak orang yang ingin bangun rumah, bangun ini, beli itu, ternyata mati. Ditumbuhkanlah uban oleh Allah agar kita jangan terlalu panjang angan-angan. Nah, ini makanya makruh mencabut, karena uban itu bahagian daripada kasih sayang Allah untuk hambanya. Saya berhenti di sini. Ada waktu sekitar 7 menit, 8 menit mungkin ya. Masih 10 menit lagi ya. Silakan. Ada sisa waktu sekitar 15 menit ke depan. Oh, masih ada. Mudah-mudahan kami bersama. Salam. Sekarang dia menjadi kebenaran bagi saya. Dia orang muslim, tapi dia tak merasakan apapun yang sudah berubah, tak merasa apakah dia tidak mendapat cahaya yang dimaksud tersebut, karena nampak sekali dia tak pernah. Kalau kita tanya malah kita jawab barat, itu sakit pada bawah sakit pada barat ini. Maka ini kami mohon kepada Ustaz bukan apakah khusus untuk orang Islam yang beriman atau semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi. Ya, Pak Abdullah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah uraian yang pertama, hukum senang hijab dengan warna yang hitam, dengan warna atau kuning. Tapi tidak ada orang yang mau itu begitu lahir dia menggunakan kuning. Apakah tidak? Karena dia berdua, apakah tidak tersabut dengan mereka? Kemudian dari riwayat tersebut agak bertolak belakang. Sedangkan Rasulullah disuruh sunnah hijab, sedangkan Allah menyuruh untuk mengenal, karena itu sinar. Yang sebenarnya itu bagaimana? Kemudian mencatat dengan dicabut, potong angka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu Pak, nanti kita lihat sisa waktu. Yang pertama tadi tentang orang yang sudah beruban tapi tetap maksiat kepada Allah. Apakah dia juga akan mendapatkan cahaya di hari kiamat? Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa cahaya yang dimaksud yang terutama adalah cahaya peringatan dari Allah. Jadi seperti dia seperti dipindahkan oleh Allah dari kegelapan hidup, gaya hidupnya yang gelap, diberi cahaya ketika beruban, sudah menyadari diri bahwa dia tua, dia mulai bertaubat. Itu cahaya yang pertama yang dimaksud. Kalau nanti yang dimaksud dengan cahaya di hari kiamat bisa juga bermakna majazi, bisa bermakna hakiki. Ya, jadi ini dua makna bercahaya ini. Bisa makna majazi yang kita sebutkan tadi, gara-gara ubannya lah dia diselamatkan Allah di hari kiamat.
bagaikan orang yang diberi jalan untuk menuju ke tempat yang terang. Itu makna majazi, sudah jelaskan oleh para ulama. Tapi bisa juga Allah ingin memberi cahaya langsung pada pada mukmin yang beruban di hari kiamat. Bisa juga begitu. Jadi sebagaimana Nabi pernah mengatakan orang yang berwudu akan mengeluarkan cahaya pada bekasan wudunya, maka Allah juga bisa membuat tiba-tiba rambut mengeluarkan cahaya. Itu hak Allah. Tapi yang intinya apa? Uban itu datang untuk memperingatkan orang yang di dalam kegelapan. Yang maksiat disuruh taubat, yang kurang beramal disuruh tambah amal, percepat bertambah amal, wakafkan harta. Begitu. Nah, bagaimana kalau sudah juga diberi peringatan oleh Allah tetap enggak salat? Kalau dalam surat Al-Isra disebutkan orang kalau sudah mencapai umur 40, wa iza balagha 40 sanah, itu kalau sudah mencapai umur 40, orang harus segera sadar bahwa dia telah sempurna nikmat untuknya dan dia harus siap-siap kembali. Maka disuruh berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi kalau sudah 40 tidak juga taubat, berhati-hatilah. Kemungkinan kita bahagian dari orang-orang yang distempel hati oleh Allah. Karena 3 kali tidak salat Jumaat itu bisa menyebabkan stempel hati. Nah, ini harus segera memaksa diri untuk berpindah ke amalan-amalan saleh. Jadi bukan bermakna dengan uban orang jaminan surga, enggak disebutkan itu tadi. Tapi uban memberi cahaya hati agar orang segera bertaubat. Nah, jadi kalau dia enggak salat, beruban, neraka juga. Tetap neraka, kan begitu ceritanya, ya. Nah, jadi itu semua peringatan dari Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi disunnahkan oleh Nabi suka ketika ada yang mengecat rambut dengan hilai, itu berwarna agak merah, warna kuning. Nah, orang hari ini di barat itu rambut lahir langsung kuning. Apakah kita termasuk bertasyabbuh dengan itu? Tentu tidak. Karena yang dibicarakan dalam masalah uban ini bagi orang yang sudah rambutnya putih, umur yang sudah lanjut, yang menjadi target pembicaraan. Bukan bayi yang baru lahir langsung rambut kuning lalu kita meniru-niru mereka. Tidak begitu, tidak begitu maksudnya. Jadi itu tidak masuk dalam kategori tasyabbuh, karena si bayi itu pun lahir bukan gaya dia itu. Memang keadaan normal dia lahir dengan keadaan rambut pirang, rambut kuning. Lalu kita pun disuruh ngecat hanya di saat beruban. Ketika tidak beruban pun tidak disuruh cat dengan begitu. Jadi bukan masuk kategori bertasyabbuh. Apalagi waktu itu sandaran Nabi lebih banyak kepada Yahudi dan Nasrani. Dulu Yahudi dan Nasrani kan Pak, itu kan paling banyak dari bangsa Romawi, Majusi dari Persia, Yahudi dari Bani Israel. Itu rambut pun dari dulu tidak pirang. Nah, jadi ke sana arahnya. Jadi golongan barat Eropa hari ini, itu peranakan-peranakan yang kemudian mulai terjadi perubahan genetika. Okay? Jadi tidak termasuk tasyabbuh dengan mengecat warna merah dan kuning dengan masalah itu. Kemudian apa satu lagi tadi Pak? Ya, Rasulullah suruh ngecat uban. Lalu ada hadis yang lain disuruh pelihara uban. Suruh jangan cabut. Begitu Pak ya? Oh iya. Ya, Rasulullah menyuruh ubah warna rambut, terutama uban yang warna putih. Allah memberi cahaya. Apakah ini bertolak belakang? Tidak. Karena yang disuruh hanya merubah warna, tidak disuruh cabut, kan? Kan tidak disuruh cabut. Yang disuruh hanya merubah warna. Walaupun sudah berubah warna, yang dia akan tetap uban namanya. Sama lagi Honda Strike tahun 2005 Pak. Lalu kita modifikasi menjadi MX misalnya. Yang mesin kan tetap Strike,
Jadi walaupun sudah dicat, kan tetap uban namanya ini, kan? Cuma sudah berubah warna. Jadi tidak bertolak belakang dalam urusan itu. Karena intinya dia beruban, cuma warna ubannya sudah dirubah menjadi warna selain hitam. Tetap bercahaya, tetap bercahaya. Ini mesin-mesin Supra X 2005 mesinkan. Begitu. Kemudian tadi ada satu lagi Pak, pertanyaan terakhir tadi. Di alarm cabut, apakah boleh dipotong? Mencabut bukan dipotong, memotong bukan mencabut. Yang dilarang itu cabut, Bang. Cabut ada akarnya. Memotong, merapikan itu tidak disebut mencabut. Jadi kita kalau sudah panjang rambut putih, potong boleh, dipotong boleh. Yang dilarang cabut. Dicukur juga boleh, karena cukur bukan mencabut. Cukur bukan mencabut. Mencabut itu memang tarik ke debak uku, dari akar tarik ke atas, Pak. Dipotong dia tumbuh lagi. Maka jangan sampai gara-gara memahami tak boleh potong, orang tahalul. Ini banyak orang haji ni, ketika sudah dengar pengajian uban bercahaya sampai tak mau tahalul. Jangan sampai begitu. Jadi begitu mau dipangkas, ini jangan pangkas, jangan tetap tahalul, disuruh pelontos, disuruh botak. Nanti dia tumbuh lagi tu uban itu, dan tak berubah, tetap yang tumbuh putih lagi. Jadi potong boleh, yang jangan cabut. Beda antara potong dengan cabut. Baik, masih ada waktu? Sudah habis ya. Baik, demikian berarti kesimpulan kita Bapak Ibu yang sudah Allah berikan nikmat dengan uban, peliharalah baik-baik, lalu kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang sedekah, banyak-banyak bersedekah. Yang masih kurang solat jamaahnya, banyak-banyak solat jamaah, karena mungkin kita tidak bertemu lagi minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi